Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-48 dari surah Al-Ma'idah, yaitu ayat yang menerangkan tentang kitab suci Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang 3 nilai utama dari kitab suci Al-Quran. Pertama, kitab suci Al-Quran itu memiliki nilai sebagai kebenaran. Allah menurunkannya dengan kebenaran. Kandungan kitab Al-Quran adalah kebenaran. Kemudian Rasulullah pula sebagai yang benar menyampaikan kebenaran tersebut. Itu nilai yang pertama, Al-Quran sebagai kebenaran. Kemudian nilai yang kedua dari Al-Quran adalah Al-Quran sebagai membenarkan kebenaran yang telah ada di dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Sebagaimana yang telah kita terangkan bahwasanya kitab-kitab suci yang sebelum Al-Quran telah dirubah oleh manusia, telah diganti oleh tangan-tangan manusia yang mendengki kebenaran, yang mengejar kepentingan duniawi. Datang Al-Quran membenarkan kebenaran yang dahulu terdapat di dalam kitab-kitab suci yang pernah diturunkan kepada para nabi. Kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, dan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihi salam. Berarti Al-Quran memunculkan kembali kebenaran yang telah ditutupi oleh kebatilan yang dibuat oleh orang-orang yang berkepentingan. Nilai yang ketiga yang disebutkan di dalam ayat ini tentang Al-Quran adalah Al-Quran itu sebagai pemelihara kebenaran. Artinya kebenaran itu akan tetap terpelihara sampai akhir zaman. Jadi apabila kebenaran pada masa dahulu dapat ditutupi oleh orang-orang yang berkepentingan, yaitu dengan merubah kitab suci, tetapi Al-Quran pada hari ini dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kebenaran yang ada dalam Al-Quran itu terpelihara pula. Maka Al-Quran disebut sebagai pemelihara kebenaran. Jadi kebenaran terpelihara,
dengan Al-Quran, kebenaran terpelihara karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara Al-Quran tersebut. Nanti kita akan terangkan. Dengan 3 nilai utama yang ada pada Al-Quran ini, maka melayakkan Al-Quran untuk menjadi penentu di dalam menetapkan kebenaran. Jadi yang menentukan kebenaran itu pada hari ini adalah kitab suci Al-Quran, kitab suci yang terakhir, dan kitab-kitab yang sebelumnya bukanlah sebagai penentu kebenaran lagi. Maka Allah memerintahkan Rasulullah di dalam ayat ini supaya memutuskan perkara menurut Al-Quran, bukan menurut kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Jadi meskipun ada orang-orang Yahudi yang datang kepada Rasulullah untuk meminta diputuskan perkara, Rasulullah tidak memutuskan perkara dengan kitab Taurat yang ada pada mereka. Tidak. Rasulullah memutuskan perkara dengan kitab Al-Quran yang telah Allah turunkan kepada baginda, disebabkan karena 3 nilai tadi. Jadi ayat ini pokok utamanya adalah tentang 3 nilai yang ada di dalam Al-Quran. Allah melarang Rasulullah untuk tidak mengikuti kehendak hawa nafsu orang-orang Yahudi itu. Jadi meskipun yang Rasulullah putuskan itu bertentangan dengan apa yang mereka inginkan, Rasulullah tidak akan berpaling. Rasulullah tidak akan berpaling dengan mengikuti kehendak hawa nafsu mereka. Tidak, Rasulullah akan menetapkan apa yang telah Rasulullah terima dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah dilarang untuk berpaling, bermakna peringatan dari Allah supaya jangan berpaling dari kebenaran yang telah Allah turunkan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala di penghujung ayat menerangkan bahwasanya manusia di hadapan Al-Quran menjadi berkelompok. Ada yang menerima Al-Quran sebagai kebenaran, ada yang menolak Al-Quran sebagai kebenaran. Ada yang mengamalkan Al-Quran, ada yang meninggalkan Al-Quran. Akhirnya manusia menjadi berkelompok di hadapan Al-Quran. Itu adalah ujian di dalam hidup. Itulah dia kehidupan di dunia ini. Ada yang beriman, ada yang kafir. Ada yang mau menerima kebenaran, ada yang menolak kebenaran. Dan itu adalah ujian, dan masing-masing apabila memilih yang benar, berhasil dalam ujian, memilih yang salah, gagal dalam ujian, masing-masing akan mempertanggungjawabkan apa yang telah ia pilih. Pilih yang benar, mempertanggungjawabkannya, dapat balasan kebaikan. Pilih yang salah, mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah, maka akan menanggung balasannya, yaitu berupa siksaan. Disebut kata menanggung bermakna tidak akan dapat balasan yang menyenangkan, tetapi nanti akan menanggung derita berupa azab dan siksaan karena telah gagal dalam menjalani hidup di dunia ini. Hidup di dunia ini adalah sebagai ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan mati dan hidup adalah untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amal. Yang lebih baik amal adalah yang memilih kebenaran dan beramal di atas kebenaran tersebut. Kemudian banyak sekali ayat-ayat Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji manusia ini, akankah beriman atau kafir, memilih keimanan atau memilih kekufuran, bersyukur atau kafir. Liyabluwani aashkur am akfur. Orang yang beriman bersyukur, yaitu apabila telah menerima kitab suci dari sisi Allah yang isinya adalah kebenaran, bersyukur kepada Allah, yaitu dengan mempercayainya dan mengamalkannya sebagai pedoman di dalam hidup. Yang kufur menolaknya, kemudian mencari penggantinya dengan apa yang ditetapkan oleh dirinya sendiri. Dan apabila orang yang memiliki kepentingan
di dalam hidup, maka ia akan menetapkannya dengan hawa nafsu yang ada pada dirinya. Inilah dia tafsir ringkas dari ayat yang ke-48. Dari ringkasan itu tadi, maka nampaklah keterkaitan antara ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Ayat sebelumnya tentang kitab Injil yang diberikan kepada orang-orang Nasrani, dan sebelumnya pula ayat-ayat yang menerangkan tentang kitab Taurat kepada orang-orang Yahudi. Nah, sekarang pula setelah Allah menerangkan kitab-kitab sebelum Al-Quran, Taurat kepada orang-orang Yahudi, Injil kepada orang-orang Nasrani, sekarang pula Al-Quran, karena urutannya memang demikian. Al-Quran kepada orang-orang beriman. Kita sebut di sini Al-Quran kepada orang-orang beriman. Boleh juga kita sebut Al-Quran kepada umat Islam umpamanya, boleh. Tetapi kita sebut di sini kepada orang-orang beriman untuk memunculkan perkataan iman itu, bahwasanya hanya orang beriman saja yang mau menerima Al-Quran. Orang yang tidak beriman tidak mau menerima Al-Quran. Dan Al-Quran karena kitab suci yang terakhir, maka orang-orang beriman di akhir zaman ini. Kemudian dengan menggunakan kata beriman, lawan beriman apa? Kafir. Maka manusia dua kelompok saja di hadapan Al-Quran, yaitu yang beriman kepada Al-Quran. Nah, kepada mereka lah Al-Quran itu ditujukan sehingga mendatangkan manfaat dan maslahat untuk hidup mereka. Tetapi apabila mereka itu kafir, kemudian Al-Quran juga turun pada hari ini dan disampaikan kepada mereka, tetapi Al-Quran itu tidak bermanfaat bagi mereka. Seakan-akan Al-Quran yang ada sekarang ini bagi mereka itu adalah bagi mereka, bagi kita adalah kebenaran yang merupakan petunjuk hidup dan sangat menentukan nilai kita, baik ketika kita di dunia ini ataupun ketika kita di akhirat nanti. Nilai kita, akankah kita ini mulia atau hina, adalah dengan Al-Quran. Tetapi bagi orang-orang kafir, karena mereka melihat Al-Quran ini sebagai dongengan belaka bagi mereka, karena mereka yang menyebut ini adalah dongengan orang yang terdahulu, ini adalah syair-syair yang ditulis oleh Nabi Muhammad dan seterusnya. Maka Al-Quran meskipun ada pada hari ini tidak mendatangkan manfaat bagi mereka. Di dunia ini tidak, di akhirat nanti tidak akan datang sebagai yang memberikan syafaat. Karena nanti Al-Quran di hari akhirat akan datang sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya dan mengamalkannya ketika hidup di dunia ini. Jadi kaitan antara ayat ini dengan ayat yang sebelumnya adalah menyempurnakan lagi tentang kitab-kitab suci yang telah Allah turunkan. Apabila sebelum ini disebutkan Taurat dan Injil, sekarang pula disebutkan Al-Quran. Sekarang kita akan lihat ayat ini dengan lebih terperinci melalui tafsirnya. Namun kita akan membacanya terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan pahala dari setiap huruf yang kita baca. Dan mudah-mudahan pahala tersebut dibalas oleh Allah dengan kefahaman ketika kita memahami ayat ini nantinya. Kemudian mudah-mudahan juga Allah balas dengan kemudahan untuk mengamalkan kandungannya di dalam kehidupan kita sehari-hari nanti, insyaallah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah
wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Allah berfirman, wa anzalna, dan kami telah menurunkan, ilaika, kepadamu, mu di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kitaba, al-kitab yang dimaksudkan adalah Al-Qur'an, bil haqq, dengan kebenaran. Nanti akan kita tafsirkan dengan kebenaran dalam penurunannya dan di dalamnya ada kebenaran. Musaddiqan, membenarkan, Al-Quran membenarkan lima baina yadaihi, kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelumnya, minal kitab, yaitu dari kitab-kitab yang telah Allah telah turunkan, wa muhaiminan alaihi, dan sebagai pemelihara atau penjaga ke atas kebenaran yang terdapat di dalam kitab-kitab suci yang terdahulu. Nanti kita akan sebut juga, ada yang menerjemahkannya dengan muhaiminan alaihi, ini adalah batu ujian. Boleh, tetapi untuk sampai kepada kata batu ujian itu mesti ada satu penjelasan. Karena batu ujian itu adalah sebagai istilah untuk menerangkan bahwasanya ia sebagai pengukur atau penguji benar atau tidak perkara yang disebutkan di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Untuk mengetahui benar tidaknya adalah melalui Al-Quran. Benar tidak Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan? Al-Quran nanti yang akan mengukur kebenarannya, yang akan menguji kebenarannya. Benar tidak di dalam kitab suci Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa itu ada dinyatakan bahwasanya Allah memiliki anak, bahwasanya anak Allah itu adalah Uzair? Itu kan kepercayaan orang-orang Yahudi. Kalau tadi kepercayaan orang-orang Nasrani bahwasanya Allah memiliki anak Allah Nabi Isa. Nah, kalau di dalam kitab Taurat ada tidak yang menyatakan bahwasanya Allah memiliki anak Allah itu bernama Uzair? Al-Quran yang akan mengujinya. Baik, berikutnya lagi, setelah Allah menerangkan tentang tiga nilai utama Al-Quran, yaitu sebagai kebenaran, kemudian membenarkan kitab-kitab yang terdahulu, dan sebagai pemelihara kebenaran yang terdapat dalam kitab-kitab terdahulu, maka Allah pun memerintahkan Rasulullah, fahkum, maka putuskanlah perkara, bainahum, di antara mereka. Siapa mereka yang dimaksudkan di sini? Ulama tafsir menyebutkan, sebagian besar dari kalangan ulama tafsir menyebutkan adalah orang-orang Yahudi, karena orang-orang Yahudi datang mendatangi Rasulullah untuk meminta keputusan dari Rasulullah. Maka putuskanlah perkara di antara mereka, di antara orang-orang Yahudi, menurut apa-apa yang telah Allah turunkan. Bima anzalallah, menurut apa-apa yang telah Allah turunkan, yaitu apa yang telah Allah turunkan kepada Rasulullah, Al-Quran. Berarti menurut Al-Quran. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Tapi nanti dalam tafsir disebutkan janganlah kamu mengikuti pendapat-pendapat mereka. Berdasarkan pendapat itu mereka buat berdasarkan hawa nafsu mereka. Amma ja'aka minal haqq, yaitu yang akan memalingkan kamu dari apa-apa yang telah datang kepadamu berupa kebenaran. Jangan sampai kamu mengikuti kehendak hawa nafsu mereka sehingga memalingkan kamu dari
dari Al-Quran yang telah Allah turunkan kepadamu. Likullin, untuk tiap-tiap. Ja'alna, kami telah menjadikan, minkum, dari kamu, syir'atan, syariat, wa minhaja, dan jalan hidup. Kalau kita terjemahkan secara langsung, dan untuk tiap-tiap dari kamu manusia, maksudnya telah Allah jadikan syariat masing-masing. Dahulu untuk umat Nabi Musa ada syariat melalui kitab Taurat. Untuk umat Nabi Isa ada syariat, yaitu melalui kitab Injil. Dan untuk umat Nabi Muhammad di akhir zaman ini, bagi seluruh manusia tanpa terkecuali, yaitu syariat dari Al-Quran. Wa minhaja, dan juga jalan atau pedoman. Walau syaa Allah, dan sekiranya Allah menghendaki, la ja'alakum ummatan wahidah, sungguh Allah menjadikan kamu sebagai satu umat. Itu apabila Allah menghendaki. Tapi Allah tidak menghendaki demikian, bahwasanya manusia sekarang ini terpecah-pecah menjadi berbagai macam kelompok. Walakin liyabluwakum, akan tetapi untuk menguji kamu, fima atakum, yaitu dalam perkara apa yang telah Allah berikan kepadamu. Apa yang telah Allah berikan kepada manusia, yaitu kitab suci yang di dalamnya ada kebenaran. Mengikuti kebenaran atau tidak? Mengikuti kebenaran berhasil dalam ujian. Tidak mau mengikuti kebenaran gagal dalam ujian. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah untuk melakukan kebaikan. Ilallahi marji'ukum jami'an, kepada Allah lah tempat kembali kamu semuanya. Fayunabbi'ukum, lalu Allah akan memberitahukan kepadamu, bima kuntum fihi takhtalifun, dalam perkara apa-apa yang kamu perselisihkan. Jadi Allah akan memberitahukan kembali dalam perkara apa yang diperselisihkan oleh manusia. Umpamanya dalam perkara kebenaran yang telah diturunkan melalui kitab-kitab suci. Manusia berselisih. Perselisihan itu adalah seperti yang kita sebutkan tadi. Ada yang menerima kebenaran, ada yang tidak menerima kebenaran. Maka terjadi perselisihan antara yang menerima dengan yang menolak kebenaran. Maka masing-masing akan diberitahu oleh Allah nanti tentang apa yang dipilih ketika di dunia sehingga berselisih. Dan akan diketahuilah siapa yang benar, siapa yang salah, dan akan menerima balasan. Yang benar akan mendapat balasan kebaikan, yang salah pula akan menerima siksaan. Ini terjemahan secara harfiah, yaitu dari kata Arab kepada kata berbahasa kita, bahasa Indonesia. Tujuannya adalah supaya kita lebih dekat dengan ayat ini, dan akan lebih dekat lagi melalui tafsirnya. Sebelum ke tafsir, kita akan baca langsung dahulu dari awal ayat. Dan kami telah menurunkan kepadamu, wahai Muhammad, Al-Quran dengan kebenaran, yang mana Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, dan Al-Quran itu juga sebagai pemelihara terhadap kitab-kitab yang sebelumnya, yang di dalamnya ada kebenaran. Maka putuskanlah perkara di antara mereka menurut apa-apa yang telah Allah turunkan, dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka sehingga kamu meninggalkan apa-apa yang telah datang kepadamu berupa kebenaran. Untuk tiap-tiap kamu Allah telah menjadikan syariat tersendiri dan juga jalan hidup tersendiri. Jadi masing-masing ada syariat dan jalan hidup sendiri-sendiri. Dan sekiranya Allah menghendaki,
sungguh Allah akan menjadikan kamu sebagai satu umat saja. Akan tetapi Allah menguji kamu dalam perkara apa yang telah Allah berikan kepadamu, yaitu berupa kebenaran yang diturunkan melalui kitab suci Al-Quran. Allah menguji mana yang menerima dan mana yang menolak. Maka berlomba-lombalah untuk melakukan kebaikan. Yang melakukan kebaikan adalah yang menerima kebenaran, kemudian bersegera untuk mengamalkannya dengan sungguh-sungguh. Kepada Allah lah tempat kembali kamu semuanya. Lalu Allah akan memberitahukan kepadamu tentang apa-apa yang kamu di dalamnya berselisih ketika di dunia. Sekali lagi, ringkasan dari ayat ini adalah ayat ini menerangkan tentang Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah. Di antara nilai utama yang ada pada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah itu adalah, pertama, Al-Quran itu diturunkan dengan kebenaran. Di dalamnya ada kebenaran. Yang kedua, Al-Quran itu membenarkan kebenaran yang telah diturunkan di dalam kitab-kitab suci yang terdahulu. Dan yang ketiga, Al-Quran itu sebagai pemelihara atau penjaga kebenaran sampai akhir zaman. Inilah tiga nilai utama dari Al-Quran. Allah memerintahkan Rasulullah dahulu, dan ia adalah juga diperintahkan kepada kita hari ini, supaya menjadikan Al-Quran ini sebagai pemutus perkara, yaitu yang dijadikan sebagai yang akan memutuskan perkara manusia. Dan jangan mengikuti kehendak hawa nafsu manusia sehingga meninggalkan kebenaran Al-Quran. Jadi yang patut untuk dijadikan sebagai pemutus, yang memutuskan keputusan, adalah Al-Quran. Selain Al-Quran, ketepikan. Kemudian Allah juga menyebutkan dalam ayat ini, manusia di hadapan Al-Quran menjadi berkelompok-kelompok. Ada yang menerima Al-Quran, ada yang menolaknya, dan itu adalah ujian di dalam hidup, dan masing-masing akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dipilih ketika menjalani hidup di dunia ini. Inilah dia ayat yang ke-48 dari surah Al-Maidah yang menerangkan tentang Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci yang diberikan kepada orang-orang beriman. Selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Yang pertama yang ingin kita tafsirkan, yaitu yang kita berikan penjelasan, adalah permulaan ayat. Apabila kita perhatikan permulaan ayat ini, wa anzalna ilaikal kitab, dan kami telah menurunkan kepadamu, mu di sini adalah Nabi Muhammad, dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Alkitab. Yang dimaksud adalah Al-Quran. Apabila kita bandingkan dengan ayat sebelum ini, dalam ayat sebelum ini Allah pula ketika menerangkan tentang pengutusan Nabi Isa dan tentang kitab suci Injil, Allah tidak menyebut seperti Allah menyebut Nabi Muhammad yang diutus dan Al-Quran yang diturunkan. Untuk Nabi Isa, Allah menggunakan kata qaffayna, wa qaffayna ala atharihim, dan kami mengiringi nabi-nabi terdahulu, mengiringi jejak nabi-nabi terdahulu dengan pengutusan Nabi Isa alaihissalam. Kalau disebut kata mengiringi untuk Nabi Isa, berarti Nabi Isa ini bukan berdiri sendiri. Berarti Nabi Isa ini adalah salah satu dari nabi-nabi yang dikirim kepada Bani Israel. Tetapi ketika Allah menyebut bahwasanya Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, tidak ada digunakan kata mengiringi, bermakna pengutusan Nabi Muhammad itu adalah berdiri sendiri. Perlu dibedakan. Apa sebab? Sebab pengutusan nabi-nabi terdahulu berbeda dengan pengutusan Nabi Muhammad. Perbedaannya adalah nabi-nabi terdahulu diutus kepada kaum mereka saja. Nabi terdahulu tidak diutus kepada semua manusia, tetapi Nabi Muhammad diutus kepada semua manusia tanpa terkecuali.
Dan Nabi Muhammad bukanlah salah satu dari nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel. Tidak. Kalau Nabi Isa, ya, Nabi Isa adalah nabi yang merupakan nabi terakhir yang diutus kepada Bani Israel. Bermakna Nabi Isa salah satu dari nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel. Tapi Nabi Muhammad bukan. Nabi Muhammad memang salah satu dari nabi-nabi yang diutus, tetapi bukan salah satu dari nabi yang diutus kepada Bani Israel. Cukup jelas kan? Jelas sekali. Ini untuk menerangkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang diutus sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Meskipun demikian, nanti kita akan terangkan. Meskipun demikian, Nabi Muhammad meskipun bukanlah salah seorang dari nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel, tetapi Nabi Muhammad membenarkan kebenaran yang telah Allah turunkan kepada Bani Israel dahulu melalui kitab-kitab yang telah diturunkan kepada mereka. Kitab apa saja yang diturunkan kepada Bani Israel? Taurat, Zabur, dan Injil. Jadi nampaklah ketinggian kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa menyempurnakan risalah nabi-nabi terdahulu, tapi Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang diutus di akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang memiliki syariat yang istimewa dan bukan salah satu dari nabi-nabi yang diutus kepada kaum yang khusus, kaum yang tertentu, tidak. Kemudian berikutnya lagi, apabila Allah menyebut wa anzalna, dan kami telah menurunkan, kalau kepada Nabi Isa Allah menyebut wa atainahul injil dalam ayat sebelum ini, dan kami berikan kepadanya Injil. Tetapi kepada Nabi Muhammad Allah menyebut dan kami turunkan kepadanya Al-Quran. Ini untuk Nabi Muhammad. Kalau disebut kata turunkan bermakna dari mana ke mana? Dari atas ke bawah. Nah, menerangkan bahwasanya Al-Quran yang diterima oleh Rasulullah itu adalah agung, karena turun dari sisi Allah yang maha tinggi kepada Nabi Muhammad SAW di bumi untuk diamalkan oleh manusia. Nampaklah keagungan Al-Quran. Kemudian Allah menggunakan kata kami apabila Allah menyebut dirinya dengan kami untuk menerangkan kebesaran dan keagungannya. Dan kami telah menurunkan Al-Quran itu. Apabila Allah menyebut dirinya dengan kami, menerangkan tentang kebesaran dan keagungannya, Al-Quran yang turun dari yang maha besar lagi maha agung, bermakna Al-Quran itu adalah kitab suci yang memiliki kebesaran dan keagungan. Apa sebab? Sebab turun dari yang maha besar lagi maha agung. Maka dapatkah dibandingkan dengan kitab-kitab yang ditulis oleh manusia? Tidak, sebab kitab yang ditulis oleh manusia datang dari manusia yang tidak memiliki kebesaran dan tidak memiliki keagungan. Kalau kitab datang dari yang tidak memiliki kebesaran dan keagungan, maka nilainya rendah sekali. Maka kita tidak dapat menyamakan. Tidak akan mungkin kita menyamakan selama-lamanya antara kitab Al-Quran dengan kitab-kitab yang ditulis oleh manusia. Kan ada juga kitab yang dijadikan pedoman oleh manusia, kitab undang-undang hukum pidana umpamanya. Kan kitab juga kan? Apa namanya itu? KUHP. Itu buatan manusia, peninggalan Belanda pula lagi, peninggalan penjajah. Kemudian dijadikan sebagai pemutus perkara bagi manusia. Kita tak bisa untuk menyamakannya. Di saat kita menyamakan juga, maka bermakna kita telah kafir terhadap apa yang telah Allah turunkan. Karena kafir maknanya menutupi. Kita tutupi keberadaan Al-Quran yang telah Allah turunkan, yaitu dengan menggunakan kitab yang ditulis oleh
manusia. Maka perkara ini mesti diperhatikan supaya selamat akidah kita, karena itulah yang nanti kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kitab apa yang kamu amalkan, wahai fulan, ketika kamu menjalani hidup di dunia? Apa jawaban kita? Jawablah sendiri. Nanti kita akan menjawab. Nanti dalam kubur pun Allah akan bertanya, siapa Tuhanmu dan apa kitabmu? Nah, maka kitab apa yang akan kita jawab nanti? Ini dia kebenaran di hadapan mata kita. Tinggal lagi sekarang bagaimana caranya supaya kita ini meyakininya dengan keyakinan yang sempurna. Itulah yang disebut dengan i'tiqad, kepercayaan, yaitu keyakinan yang kuat, yang tidak akan berubah-ubah. Betul-betul kita jalankan sampai kita meninggal dunia, apapun resikonya. Wa anzalna ilaikal kitab, dan kami telah menurunkan kepadamu, di sini Nabi Muhammad. Di sini Allah seakan-akan berbicara langsung dengan Nabi Muhammad. Dan kami Allah telah menurunkan kepadamu, wahai Muhammad, Alkitab, Al-Quran. Kalau dapat berbicara langsung dengan Allah, bagaimana rasanya? Senang sekali. Maka melalui ayat ini Rasulullah terhibur. Apa sebab? Sebab Allah itu berbicara langsung dengan baginda melalui ayat ini. Dan kami telah menurunkan kepadamu, wahai Muhammad, Al-Quran itu. Dan apabila kita lihat ayat sebelum ini, siapa yang masih ingat bahwasanya Rasulullah itu sedih? Melalui ayat ini Rasulullah terhibur. Apa yang menyebabkan Rasulullah sedih sebelum ini? Karena orang-orang Yahudi itu tidak mau mengamalkan kitab suci yang ada pada mereka. Kemudian mereka pula tidak mau menerima kebenaran yang Rasulullah utuskan. Mereka yang Rasulullah putuskan perkara mereka dengan kebenaran yang ada pada Rasulullah melalui kitab Al-Quran. Rasulullah menjadi sedih. Mengapalah mereka ini menolak kebenaran? Bahkan mereka malah menentang dan mendengki Rasulullah. Rasulullah menjadi sedih. Tetapi Allah menghibur Rasulullah bahwasanya jangan kamu sedih, wahai Muhammad. Sesungguhnya Al-Quran yang kami turunkan kepadamu itu kami turunkan bil haqq, dengan kebenaran. Maknanya dengan kebenaran, dengan kesungguhan dari kami, dengan kesengajaan dari kami. Sungguh-sungguh kami menurunkannya. Maka apabila demikian, janganlah kamu merasa sedih. Bermakna Allah bersengaja menurunkan Al-Quran, bermakna Rasulullah adalah yang dipilih untuk menerima Al-Quran yang diturunkan dengan bersengaja itu. Maka kalau dapat menjadi pilihan Allah, wah itu adalah suatu kedudukan yang tinggi. Maka membuat Rasulullah menjadi gembira. Tafsiran yang lain, tafsiran yang kedua, kata bil haq di sini, ba di sini adalah ba al-mulabasah. Di dalam bahasa Arab maknanya adalah mutalabbisan bil haq. Maknanya Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah itu kandungannya atau isinya adalah al-haq, adalah kebenaran. Dan kami telah menurunkan kepadamu, wahai Muhammad, Al-Quran yang kandungan Al-Quran yang kami turunkan kepadamu itu adalah kebenaran. Jadi apabila kandungan Al-Quran itu adalah kebenaran, maka akan mendatangkan kebaikan. Karena apabila setiap perbuatan yang dilakukan di atas kebenaran, maka dia akan mendatangkan kebaikan, akan mendatangkan manfaat, akan mendatangkan maslahat.
Dan setiap perbuatan yang dilakukan tidak di atas dasar kebenaran, di atas dasar kebatilan, apapun perbuatan di atas dasar kebatilan, tidak akan mendatangkan manfaat, tidak akan mendatangkan maslahat. Kalau disebut tidak mendatangkan manfaat, bermakna mendatangkan mudarat, akan mendatangkan kerusakan. Setiap yang mendatangkan kerusakan, ia mendatangkan masalah. Setiap yang mendatangkan masalah, dia akan menyusahkan hidup, bukan menyenangkan hidup. Maka tanpa hidup di atas kebenaran, manusia akan berada di dalam kesusahan. Lalu bagaimana penyelesaian kesusahan-kesusahan yang ada pada manusia hari ini? Kita merasa susah tidak sekarang ini? Oh, susah sekali. Suami yang macam itulah susah, istri yang seperti itulah susah, anak yang seperti itu susah, pemimpin yang seperti itu susah sekali, rakyat yang seperti itu pun juga susah. Apa sebab? Sebab setiap orang yang kita sebut tadi satu persatu tidak menjalankan kehidupan itu di atas kebenaran, maka tidak mendatangkan kebaikan, tidak mendatangkan manfaat. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Berjalanlah di atas kebenaran, akan melakukan kebaikan, maka akan mendatangkan manfaat dan maslahat. Bahkan yang buruk itu pun akan diperbaiki kalau berjalan di atas kebenaran. Tetapi kalau berjalan tidak di atas kebenaran, yang buruk itu akan diperburuk lagi, maka keadaan akan menjadi lebih buruk. Nah, ini Al-Quran ini. Al-Quran ini ditujukan kepada semua manusia tanpa terkecuali. Jangan lihat dari siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah kandungannya, yaitu yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kami telah menurunkan kepadamu, wahai Muhammad, Al-Quran dengan kebenaran yang ada di dalamnya, atau yang di dalamnya terdapat kebenaran. Kemudian Allah terangkan lagi nilai yang kedua. Itu nilai yang pertama ya. Nilai pertama, Al-Quran di dalamnya ada kebenaran, diturunkan dengan kebenaran, dengan kesengajaan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya kalau dengan bersengaja, bermakna tujuannya adalah untuk kebaikan manusia itu. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Al-Quran itu sebagai membenarkan apa-apa yang telah terdahulu dari Alkitab. Ini terjemahan harfiahnya. Apa yang terdahulu? Yang terdahulu adalah kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil yang diturunkan kepada nabi-nabi, yang di dalamnya adalah kebenaran juga. Tetapi kebenaran tersebut telah ditutupi oleh manusia yang berkepentingan, yaitu dengan membuat sendiri apa yang mereka kehendaki. Yang benar ditinggalkan, kemudian ditutupi dengan kesesatan-kesesatan, kebatilan-kebatilan. Datang Al-Quran membenarkan kembali kebenaran yang ditutupi oleh orang-orang yang berkepentingan itu. Itu namanya musaddiqan, membenarkan. Umpamanya, ini kalau mau mudah, contohnya adalah si A ini jujur, benar. Si A jujur, benar. Si B menutupi kebenaran si A ini dengan berbohong. Nampak tidak kebenaran si A ini? Tidak nampak. Apa sebab? Telah ditutupi oleh si B. Datang lagi si C, ditutup lagi kebenaran si A itu dengan bohong yang berikutnya. Sudah berapa yang berbohong? Sudah dua, menutupi si A yang benar ini, sehingga tak nampak lagi si A ini sebagai yang benar. Kemudian datang D. D ini adalah yang tahu kejadian yang sebenarnya, maka mengatakan si B, si C itu berbohong. Yang benar adalah si A, buktinya adalah ini. Maka si D ini membenarkan si A itu. Bagaimana lagi si B, si C ini? Tak dianggap lagi, terpinggir dengan sendirinya.
Maka si D ini membenarkan si A. Al-Quran itu membenarkan Taurat, Zabur, Injil. Yang Taurat, Zabur, Injil itu telah dirubah dan diganti oleh orang-orang yang berkepentingan. Dengan diturunkannya Al-Quran, kitab yang terakhir ini, maka Taurat, Zabur, Injil yang ada di tangan manusia pada hari ini tidak diperakui lagi sebagai kitab suci. Lalu seperti apa kitab Taurat, Zabur, Injil yang sebenarnya? Seperti yang disebut oleh Al-Quran. Nah, seperti yang disebut oleh Al-Quran itu adalah yang dibenarkan oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab suci yang terdahulu. Ada tidak? Ada tidak di dalam kitab Injil itu tentang hukuman bagi orang yang mencuri itu adalah dipotong tangan? Ada. Dari mana tahu ada? Dari Al-Quran, bukan dari Taurat yang ada di tangan manusia pada hari ini. Nah, jadi Al-Quran itu membenarkan kebenaran yang ada dalam kitab Injil terdahulu, kitab Taurat yang ada terdahulu, kitab Zabur yang ada terdahulu. Wa muhaiminan alai. Sebelum sampai ke kata muhaiminan, kata Alkitab. Di sini dua kali disebut kata Alkitab. Pertama, Allah menyebutnya kepada Al-Quran, dan satu lagi Allah menyebutnya kepada kitab-kitab suci yang terdahulu. Wa anzalna ilaikal kitab, dan kami telah menurunkan kepadamu Alkitab. Yang dimaksudkan di sini adalah Al-Quran. Maka alif lam di sini, Alkitab yang pertama ini, alif lam di sini adalah alif lam lil ahdi namanya. Alif lam yang menerangkan bahwasanya memang yang dimaksudkan di sini adalah Al-Quran. Kemudian wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Diulang sekali lagi kata Alkitab. Alkitab yang kedua ini yang dimaksudkan adalah kitab-kitab suci yang terdahulu. Kitab-kitab suci itu kan banyak. Mengapa dalam ayat ini disebut satu saja, Alkitab? Mengapa tidak disebut minal kutub? Nah, ini kalau yang belajar bahasa Arab. Kitab, kitabani, kutub. Mengapa tidak disebut minal kutub? Penjelasannya adalah karena kitab-kitab suci itu meskipun banyak, Taurat, Zabur, Injil, tetapi sebenarnya adalah satu, karena satu kesatuan. Disebabkan karena turun dari Allah yang maha satu. Jadi meskipun nampaknya tiga, tetapi sebenarnya satu. Kemudian lagi ada Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Meskipun empat, sebenarnya dari sisi jenisnya, maka alif lam di sini namanya alif lam lil jinsi namanya. Kalau tadi alif lam lil ahdi, ini alif lam lil jinsi. Nah, kalau untuk menafsirkan Quran ini pasti punya ilmu Al-Quran. Nah, ilmu Al-Quran diantaranya ilmu tentang ma'rifah dan nakirah. Nah, ma'rifah itu yang alif lam ini, ini mesti diketahui ini alif lam apa ini. Nah, kita dapat ilmu dari sini. Mengapa Allah menyebut kitab-kitab suci yang banyak itu dengan bentuk satu? Untuk menerangkan meskipun kitab suci itu banyak, tapi sebenarnya dari sisi jenisnya adalah satu kesatuan karena turun dari Allah. Taurat dari siapa? Dari Allah. Zabur dari siapa? Dari Allah juga. Injil dari siapa? Dari Allah. Kalau kitab-kitab itu turun dari yang satu, bermakna isinya satu kesatuan. Tak akan mungkin turun dari yang satu kemudian antara satu dengan yang lain berbeda dan bertentangan. Itu tidak akan mungkin. Oh, berarti kalau semua kitab suci itu turun dari Allah yang Maha Satu, bermakna isinya adalah sama. Tapi bagaimana mengetahui yang benar itu yang mana? Yang benar itu adalah yang terakhir, karena yang terakhir itu adalah wa muhaiminan alai. Karena yang terakhir itu adalah yang dijaga dan dipelihara oleh Allah. Sementara yang dahulu itu dapat dirubah oleh manusia. Karena dapat dirubah, maka tidak dapat diketahui mana yang benar, mana yang salah. Tetapi kalau dipelihara, maka semua yang ada di dalam kitab Al-Quran yang dipelihara adalah yang benar. Maka muhaiminan di dalam ayat ini maknanya adalah yang memelihara, yang menjaga.
Siapa yang memelihara Al-Quran? Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran itu, dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Sudah berapa lama Al-Quran diturunkan sampai hari ini? Nah, lihat, sudah 14 abad. Sudah lama sekali. Ada berubah satu huruf pun Al-Quran tak dapat dirubah, dan tidak akan ada siapa yang mampu untuk merubahnya. Mau coba untuk merubahnya? Tak akan ada, karena Allah telah menarik kuasa dari manusia, siapapun manusianya, untuk merubah Al-Quran. Mungkin bisa merubahnya dengan tulisan yang tertulis itu, tetapi tidak akan dapat merubahnya, karena Al-Quran bukan hanya berupa tulisan. Al-Quran adalah juga berupa hafalan di dalam dada. Dan sekarang jutaan banyaknya manusia di muka bumi ini yang menghafal Al-Quran. Andaikan Al-Quran berupa tulisan itu dimusnahkan oleh orang-orang yang mendengki, Al-Quran tak akan dapat dimusnahkan juga, sebab Allah telah hamba-hambanya untuk menghafal Al-Quran itu sepenuhnya. Siapa yang hafal Quran 30 juz? Siapa yang hafal bermakna adalah orang yang dipilih oleh Allah. Tak ada kitab manapun di dunia ini yang dihafal semuanya dari awal sampai akhir kecuali Al-Quran. Ada pernah terdengar pendeta hafal Injil dari awal hingga akhir? Tidak ada. Tidak ada. Satu-satunya kitab yang dihafal adalah Al-Quran, dan Allah menjaganya dengan memberikan kemampuan kepada manusia untuk menghafalnya. Meskipun banyak jumlahnya, dapat dihafal oleh manusia. Allahu Akbar. Ini adalah kemahakuasaan Allah yang nampak di depan mata. Tinggal lagi sekarang mau beriman atau tidak. Tak beriman juga bermakna memang telah buta mata itu. Bukan mata yang kepala yang buta, tetapi mata yang ada di hati. Kita ada mata kepala, ada mata hati. Kalau mata hati sudah buta, itu sudah payah untuk memulihkannya. Kalau mata di kepala buta, masih bisa dipulihkan. Ada orang yang mendonor mata untuk kita, sudah dapat pulih kembali. Tapi kalau mata hati akan membuat mata yang di kepala pun bisa juga buta. Baik, berikutnya lagi. Sudah diterangkan tentang 3 dari nilai utama yang terdapat di dalam Al-Quran. Setelah Allah menerangkan tentang 3 nilai utama, maka Allah pun memerintahkan Rasulnya, apabila demikian halnya tentang kitab Al-Quran yang telah kuturunkan kepadamu, wahai Muhammad, maka fahkum bainahum bima anzalallah, maka putuskanlah hukum di antara mereka itu menurut apa yang telah Allah turunkan kepadamu. Apabila perintah dari Allah, maka hukumnya adalah wajib. Jadi apa hukumnya menjadikan Al-Quran sebagai pemutus perkara? Wajib. Siapa yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai pemutus perkara manusia, maka dia berdosa. Maka wahai hakim-hakim, jangan senang-senang pula jadi hakim lagi. Kamu putuskan perkara manusia dengan apa? Jawab itu. Saya menyampaikan saja cuma. Berapa gaji sebulan wahai hakim-hakim? Apakah karena hanya untuk mendapatkan gaji tersebut kemudian kamu jual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit? Kamu telah menjual akhirat yang berharga itu dengan dunia yang tidak seberapa. Maka meskipun kamu bergelar hakim, hakim itu maknanya bijaksana, sebenarnya kamu tidak memiliki kebijaksanaan wahai para hakim. Siapa hakim di sini ini? Jadi kalau kita mengaji ayat Al-Quran ini, ayat ini jadi nasihat bagi kita. Tetapi ramai orang yang tak mau menerima nasihat. Kalau jangan lagi, sakit telinga saya ini buatnya. Nah, ada orang yang seperti itu. Tugas kita sekarang adalah menyampaikan saja. Mudah-mudahan ada telinga yang mau mendengar, ada hati yang mau menerima.
mudah-mudahan sehingga mendapatkan kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sampai masanya kita akan mati dan kita akan tinggalkan dunia ini. Nah, kalau sudah tinggal dunia ini tak ada lagi. Kalau sudah kita tinggalkan dunia ini, hidup kita sepenuhnya nanti adalah balasan saja. Tak ada penghujungnya. Baik dibuat, dibalas baik. Buruk dibuat, maka balasan buruk pun akan diterima untuk selama-lamanya. Maka kalau mau jadi hakim juga, jadilah hakim yang memutuskan perkara dengan Al-Quran. Bagaimana caranya? Caranya sekarang ini apabila mau merubahnya juga, maka rubahlah melalui apa? Melalui legislatif umpamanya. Karena di sana tempat merubah hukum-hukum yang telah ditetapkan ini. Maka rubah, maka pilihlah calon-calon legislatif yang memang akan merubah hukum-hukum tersebut. Dipilih juga yang tidak akan merubah hukum, bermakna yang memilih pun berdosa, bermakna dia sama dengan tidak berkeinginan untuk merubah hukum. Mengapa pilih si fulan? Padahal si fulan tak ada keinginannya untuk merubah hukum di dewan nantinya. Dia ni keluarga kita, Ustaz, orang kampung kita ini. Maka sudah atas alasan itu memilih anggota dewan tidak untuk merubah hukum yang sudah ada ini kepada hukum yang diredai oleh Allah, maka pertanggungjawabkanlah di hadapan Allah. Saya bukan menakut-nakuti, bukan. Ini hanya sebagai bimbingan saja. Ayat berikutnya ayat ancaman, peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Wala tattabi' ahwa'ahum, jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka wahai Muhammad. Amma ja'aka minal haqq, yang dengan mengikuti hawa nafsu mereka itu kamu jadi meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Jangan sampai. Ini peringatan tegas dari Allah. Kemudian ada yang perlu dijelaskan di sini. Nabi Muhammad itu kan maksum. Nabi Muhammad tidak akan mungkin mengikuti kehendak hawa nafsu orang-orang Yahudi, tidak akan mungkin. Apabila Nabi Muhammad tidak mungkin mengikuti kehendak hawa nafsu orang-orang Yahudi itu, mengapa Allah peringatkan juga Rasulullah? Kan Rasulullah tak akan mungkin mengikuti kehendak hawa nafsu orang-orang Yahudi, tapi mengapa Allah memperingatkan Rasulullah juga? Bukankah itu tahsilul hasil? Maknanya memperingatkan kepada orang yang memang sebenarnya memang tak perlu diperingatkan karena memang sudah terpelihara, terjaga, maksum. Maka penjelasannya adalah sebenarnya yang diinginkan oleh ayat ini peringatan kepada orang-orang yang datang setelah Rasulullah. Kalau Rasulullah itu tugasnya adalah memutuskan perkara, kemudian datang hakim-hakim setelah Rasulullah yang tugasnya sama seperti Rasulullah memutuskan perkara, maka kepada mereka lah peringatan ini ditujukan. Wahai hakim-hakim yang datang setelah Rasulullah, jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka yang membuat kamu meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Berarti ayat ini sebenarnya adalah peringatan kepada orang-orang yang datang setelah Rasulullah. Tetapi ayat ini ditujukan kepada Rasulullah karena Rasulullah sebagai contoh dan teladan. Bukan berarti jangan pula memahami maknanya, berarti Rasulullah itu ada kemungkinan juga ya untuk mengikuti kehendak hawa nafsunya, hawa nafsu orang-orang yang berkepentingan, sehingga Allah memperingatkan. Bukan begitu cara memahaminya. Cara memahaminya adalah ini ditujukan kepada orang-orang yang datang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk tiap-tiap umat itu Allah telah menetapkan syariat masing-masing dan jalan hidup masing-masing. Maknanya pada masa Nabi
Musa dahulu ada syariat Nabi Musa. Pada masa Nabi Isa ada syariat Nabi Isa. Pada masa Nabi Muhammad ada syariat Nabi Muhammad. Syariat itu berbeda-beda, tetapi nilai atau ruh dari syariat itu adalah sama, yaitu ruhnya, nilainya adalah mentauhidkan Allah. Dalam syariat Nabi Musa mentauhidkan Allah, dalam syariat Nabi Isa mentauhidkan Allah, dalam syariat Nabi Muhammad mentauhidkan Allah. Umpamanya syariat apa yang berbeda-beda ini? Dalam hukum qisas umpamanya, dalam syariat Nabi Musa, siapa yang membunuh dibunuh, tak ada pilihan lain. Boleh tak memaafkan orang yang dibunuh? Tak boleh. Itu dalam syariat Nabi Musa. Dalam syariat Nabi Isa, setiap orang yang membunuh tidak dibunuh, tapi mesti dimaafkan. Itu dalam syariat Nabi Isa. Nabi Isa ini syariatnya adalah mengasihi, menyayangi. Sampai ada yang mengatakan kalau dipukul di pipi kanan, maka berikan pipi kiri. Kalau hukum qisas, dipukul pipi kanan, pukul pula orang yang memukul itu. Pukul pipi kanan, pukul pipi kanan. Tapi dalam syariat Nabi Isa tidak, maafkan orang yang memukul itu. Dalam syariat Nabi Muhammad pula adalah siapa yang membunuh dibunuh, hukum qisas, tetapi boleh juga dimaafkan orang yang membunuh itu. Ada pilihan. Jadi masing-masing ini ada syariat. Isinya adalah itulah dia hukum Allah yang mesti ditegakkan, dijalankan. Jadi syariat antara Nabi dengan Rasul itu ada perbedaan, tetapi isinya adalah sama, yaitu sama-sama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam salat pada masa Nabi Musa dahulu berbeda dengan salat pada masa Nabi Isa, berbeda salat pada masa Nabi Muhammad. Kemudian isi salat itu adalah sama, yaitu membesarkan Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, mensucikan Allah, dan seterusnya. Seperti apa salat sebelum ini? Wallahu a'lam. Puasa, seperti apa puasa sebelum ini? Wallahu a'lam. Karena Allah tidak memberitahukannya kepada kita. Tapi ada syariat puasa sebelum ini? Ada. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Jadi ada syariat puasa juga sebelum Rasulullah. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Sekiranya Allah menghendaki, Allah menjadikan kamu umat yang satu, tak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Tetapi Allah menghendaki tidak, umat ini menjadi berbeda-beda. Yaitu dari sisi syariat, umat terdahulu berbeda syariatnya dengan umat ini. Dan di masa ini pula perbedaannya adalah karena syariat pada hari ini adalah syariat yang dibawa oleh Rasulullah, maka tidak boleh ada perbedaan. Maka perbedaan sekarang ini adalah yang menerima syariat atau yang menolak syariat. Di situ terjadi perbedaan. Yang menerima syariat beriman, yang menolak syariat kafir kepada Allah. Sekarang ini kumpulan manusia dua saja, yang menerima dan yang menolak, yang beriman dan kafir. Kalau Allah menghendaki, Allah boleh saja menjadikan manusia hari ini satu umat saja, semua beriman, boleh. Tapi Allah tak menghendaki demikian. Sebab bila Allah menghendaki demikian, hilanglah makna ujian di dalam hidup. Karena ujian itu adalah pilihan. Kalau Allah menjadikan satu umat saja, bermakna Allah memaksa semua manusia. Memaksa bermakna bertentangan dengan makna ujian. Hidup ini adalah untuk diuji. Maka lanjutan ayat, walakin liyabluwakum, akan tetapi untuk menguji kamu, fima atakum, dalam perkara apa yang telah Allah berikan kepadamu, yaitu berupa kebenaran yang diturunkan di dalam Al-Quran. Maka berikutnya adalah fastabiqul khairat, berlombalah untuk melakukan kebaikan, yaitu cepat bersegera menerima kebenaran. Setelah menerima kebenaran, maka bersegeralah untuk mengamalkannya. Secepat mungkin amalkan kebenaran tersebut.
Ada yang menunggu-nunggu, ada yang menunggu sampai umur 40 baru. Jangan tunggu, bersegera sekarang ini. Jangan tunggu sampai esok. Boleh jadi mati nanti malam. Maka jangan menunggu-nunggu di dalam melakukan kebaikan. Kemudian apa yang kita pilih ketika di dunia ini akan kita terima nanti di akhirat sebagai pertanggungan jawab. Jadi kita akan pertanggungjawabkan nanti di akhirat apa yang kita lakukan di dunia ini. Pilih yang baik, pertanggungjawabkan. Maka nanti akan diberi balasan berupa kebaikan. Begitu juga sebaliknya. Ilallahi marji'ukum jami'an. Kepada Allah lah tempat kembali kamu semuanya. Semua manusia tanpa terkecuali akan dikembalikan kepada Allah. Semua manusia, siapapun dia, tanpa terkecuali akan dihadapkan kepada Allah, dan Allah akan meminta pertanggungan jawab dari setiap mereka. Dahulu kamu wahai fulan, ketika di dunia kamu ada membenarkan kitab suci yang kuturunkan tidak? Jawablah nanti di hadapan Allah. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Dan Allah akan memberitahukan kepadamu tentang apa yang kamu perselisihkan. Dahulu berselisih di dunia, ada yang menerima, ada yang menolak. Maka Allah akan memberitahukan, bagimu wahai yang menerima, ini dia balasan kebaikan karena kamu berhasil dalam ujian. Dan bagimu pula wahai yang menolak, ini dia siksaan untukmu karena dahulu kamu menolak dan berselisih dengan orang yang menerima kebenaran. Jadi hidup ini adalah ujian, dan di antara ujian hidup ini adalah menerima atau menolak Al-Quran yang telah Allah turunkan. Allah telah terangkan 3 nilai utama dari Al-Quran. Kalau masih ada juga yang menolaknya, sungguh keterlaluan, dan itu adalah keangkuhan dan kesombongan. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.